warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan selama 2 hari di Kota Makkah? Alhamdulillah. Semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah di Kota Makkah ini. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita terlalu jauh meninggalkan hotel, mari kita bersama-sama membaca doa perjalanan dulu. Semoga perjalanan kita kali ini selalu dalam lindungan Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha waqfi anna bu'da. Allahumma anta sahibu bis-safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'da'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih sempat melakukan aktivitas pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insyaallah agenda kita pada hari ini yaitu menziarahi Kota Mekah. Agenda kita kali ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu agenda yang penting ketika kita berada di Kota Mekah. Apabila kita berada di Mekah sedangkan kita tidak menziarahi Kota Mekah, alangkah ada yang kurang Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berada di Kota Mekah sedangkan kita tidak menziarahi tempat-tempat bersejarah yang menjadi saksi atas perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, rute pertama yang akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini yaitu Jabal Sur. Sebelumnya mau umrah semua ini nanti? Mau umrah semua? Insyaallah. Ibu mau juga umrah? Bapak juga? Mau didorong atau bagaimana? Jalan sendiri? Jalan sendiri. Mau didorong? Oh iya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, inilah Kota Mekah yang dulunya adalah sebuah gunung. Dari dulunya ini Kota Mekah ini Bapak Ibu sekalian, khususnya di Masjidil Haram itu
dikelilingi gunung. Makanya kita lihat itu banyak terowongan-terowongan yang ditembus, karena dulu memang kota Mekah ini hanya ada 4 tempat masuknya. Nah, jadi banyak gunung yang dihancurkan. Karena kota Mekah, Masjidil Haram pada umumnya itu berbentuk mangkok sebenarnya Bapak Ibu. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan kata mubarakah, itu berbentuk kayak mangkok begini. Jadi karena suatu ketika itu Bapak Ibu sekalian, kota Mekah itu kebanjiran. Karena waktu itu bidang sangat lebat dan bentuknya kota Mekah itu berbentuk mangkok. Jadi tidak ada aliran air sehingga kota Mekah itu banjir Bapak Ibu sekalian. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini yaitu Jabal Sur. Ada yang tahu Jabal Sur di sini? Ada yang sudah ini? Nah, Jabal Sur Bapak Ibu sekalian ini adalah jabal di mana atau gunung yang ditempati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya. Ada yang tahu siapa sahabatnya Rasulullah yang ditemani bersembunyi di Jabal Sur? Abu Bakar. Ayo Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Jabal Sur Bapak Ibu sekalian atau Gunung Sur ini adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi ketika ingin hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Jadi ketika itu malaikat Jibril alaihissalam turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wahai Muhammad, malam ini engkau harus berhijrah. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaget pada saat itu. Mengapa? Karena tiba-tiba malaikat Jibril ini Bapak sekalian tidak ada aba-aba atau tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Dia langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyuruhnya untuk berhijrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa engkau menyuruhku dengan tiba-tiba untuk melakukan hijrah? Maka malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah, tadi pagi saya mendengar pada pembesar-pembesar kafir Quraisy berkumpul di Darut Taqwa. Darut Taqwa ini Bapak Ibu sekalian adalah tempat berkumpulnya para orang-orang kabilah-kabilah atau para pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu. Yang di Darut Taqwa ini juga dibangun oleh salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Rasulullah SAW kaget karena tiba-tiba disuruh hijrah. Maka diberitahukanlah bahwa pada siang tadi saya mendengar para pembesar Ayo wasjidin hada. pembesar Quraisy mengadakan untuk membunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh engkau untuk segera berhijrah. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai sahabatku Abu Bakar, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku dan menyuruhku untuk melakukan hijrah. Lantas Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, ada apa gerangan mengapa engkau tiba-tiba ingin berhijrah? Maka Rasulullah menjawab, tadi saya didatangi oleh malaikat Jibril agar saya melakukan hijrah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk melakukan perjalanan. Maka sahabat Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, apapun keputusanmu, apapun yang engkau lakukan, maka saya akan mengikutimu. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah, tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita lihat ini di samping kanan kiri kita ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat bagaimana berkembangnya kota Mekah pada saat ini. Dulunya ini adalah sebuah padang pasir yang tandus. Dulu ini adalah sebuah padang pasir yang tandus. Bahkan dalam suatu riwayat tidak ada yang bisa hidup di sini karena saking tandusnya. Tidak ada air, tidak ada mata air.
Jadi semenjak Nabiullah Ibrahim, kalau kita melihat ke belakang lagi Bapak Ibu sekalian, perkembangan kota Mekah ini tidak lepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Ketika itu perjalanan Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya di kota yang sangat tandus dan tidak ada bahkan hewan pun yang bisa hidup di sini Bapak Ibu sekalian. Ketika perjalanannya Nabi Ibrahim itu dari Palestina ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan menuju Makkah. Kita lanjut kisahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad selesai mengatakan itu kepada sahabatnya Abu Bakar, maka Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya untuk tidur karena